Ini ada cerita dari CPMI program G2G ke Korea. Dia DM ke akun Instagram saya @ichigoslankers dan lalu bercerita, "Saya CPMI program G2G ke Korea asal Indramayu, Jawa Barat. Tahu program ini pada tahun 2018. Saya pun mencari informasi lebih detailnya. Diberitahu teman sekampung, saya mendaftar di salah satu LPK. Memulai belajar bahasa Korea bulan September 2018. Sekitar bulan Februari 2019 ujian EPS topik dibuka. Mengikuti sektor manufaktur dan masuk ke gelombang kedua. Singkat cerita, pada September 2019 saya lulus. Alhamdulillah. Bulan Oktober mengirim berkas atau sending data. Pada kolom kemajuan imigrasi akun EPS, penerimaan daftar pencari kerja disetujui sebulan setelah sending. Masa berlaku roster setahun hingga November 2020. Alhamdulillah. Juli 2020, pagi bangun tidur mengecek kolom sudah dapat job atau pabrik. Luar biasa senangnya sampai mau menangis. Setelahnya, progres kolom kemajuan imigrasi pada akun EPS terus berkembang. Bahkan kolom pengeluaran CCVI pun diterbitkan Agustus 2020. Perasaan senang menanti jadwal panggilan preliminary training. Ungkapkan rasa syukur di rumah sekedar bakar-bakar ayam. Namun, ekspektasi yang tinggi saya terhenti akibat pandemi corona. Penghentian sementara penempatan PMI oleh Menaker dan BP2MI pada tanggal 20 Maret 2020 berlaku juga untuk program G2G Korea. Bahkan semua pelayanan dan proses penempatan PMI juga dihentikan. Terhentilah sejenak saat itu mimpi indah. Menunggu kepastian kapan dibukanya kembali penempatan. Naas 1 tahun SLC kontrak kerja saya sanggup bertahan. Ya, bulan Juli 2021 dilihat pada kolom kemajuan imigrasi, status penandatanganan SLC telah dibatalkan. Walau sempat kaget dan sedih, tapi saya cukup optimis. Pasalnya dari yang saya ketahui, bagi yang pernah mendapatkan SLC kemudian dibatalkan, maka akan diprioritaskan untuk mendapatkan kembali kontrak kerja. Ya, dari kalimat itulah saya percaya diri dalam waktu dekat bisa menerima pabrik baru. 3 bulan berlalu tidak ada perubahan. Saya dan semua CPMI khususnya program G2G Korea ini gelisah menanti kepastian kapan penempatan dibuka lagi. Akhirnya 18 Oktober 2021, meski saya hanya bisa dukung dari rumah, CPMI program G2G Korea menggelar demonstrasi. Mendatangi gedung Kemenaker lalu BP2MI di Jakarta. CPMI G2G Korea dari seluruh Indonesia menuntut agar penempatan ke Korea dibuka kembali. Kabar baik akhirnya datang, tertanggal 6 November 2021. Pemerintah Korea Selatan membuka kembali pintu masuk pekerja migran, termasuk penempatan PMI skema EPS G2G Korea. Sejak saat itu, panggilan prelim, pemberkasan, dan pemberangkatan terus berjalan meski dengan ketentuan dan persyaratan terkait pandemi. Teman-teman saya seperjuangan sesama LPK pun berangsur terbang dan bekerja di Korea. Namun, tidak ada perubahan juga di kolom kemajuan imigrasi pada akun EPS, belum juga mendapatkan SLC. Sampai saat ini diceritakan, bulan Desember 2022, masih nihil juga pabrik atau perusahaan belum memilih saya.
Masa roster ketiga yang berlaku hingga bulan Juli 2022 telah diperpanjang selama 6 bulan oleh HRD Korea. Praktis, kesempatan bagi saya untuk memperoleh kontrak kerja hanya berlaku sampai bulan Januari 2023. Berarti dari sekarang hanya menyisakan kurang lebih 1 bulan. Makanya saya mendatangi kantor BP2MI di Jakarta untuk menanyakan langsung terkait masalah saya. Karena melalui pengaduan email, quick respon, dan lainnya, tidak ada jawaban maupun penjelasan yang konkret. Setelah sempat dioper karena kurang paham, saya rasa petugas tersebut dengan apa yang saya alami. Akhirnya bertemu dengan petugas di bagian dalam yang cukup mengerti walau masih belum paham betul. Setidaknya beliau mau mendengarkan keluhan dan pertanyaan saya. Kenapa saya masih belum mendapatkan SLC juga yang katanya prioritas? Apakah karena pengaruh data paspor saya? Apakah datanya sudah update saat ini? Apakah saya masih akan mendapatkan perpanjangan roster lagi? Ujian EPS topik sudah dibuka. Kalau saya ikut ujian lagi, apakah bermasalah? Maaf, jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut di video selanjutnya ya. Adakah yang sama dengan permasalahan tadi? Ada yang punya saran, solusi, atau apapun terkait cerita tadi?